Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) wilayah 4 Makassar melaporkan potensi hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan yang dimulai pada 11 Desember 2025. Respon laporan tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Selatan, Dr. Amson Padolo mengatakan jika kondisi cuaca tidaklah stabil, terutama dalam sepekan terakhir, sehingga peringatan dini oleh BMKG dapat berubah hanya dalam hitungan menit. Amson menyebut tingginya kerawanan bencana di Sulsel disebabkan kondisi geologis dan hidrometeorologis yang beragam, mulai dari perbukitan, pegunungan, hingga dataran rendah. Namun, Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Selatan ini menegaskan, setiap rilis peringatan dini menjadi dasar penggerak dalam penentuan langkah lapangan. Pihak BPBD telah melakukan pemetaan dan penentuan klaster wilayah rawan banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya, termasuk di Kota Makassar. Teman-teman di BPBD Kabupaten Kota sudah memetakan daerah-daerah yang dianggap rawan bencana. Contoh seperti di Kota Makassar. Kota Makassar itu kan kita sudah bisa klasterkan, sudah bisa dipetakan bahwa wilayah yang rawan banjir itu adalah Biringkanaya, Manggala, Tamalandrea, Panakukang ya. Nah itu. Jadi begitu juga daerah lain. Daerah lain sudah mengklasterkan bahwa daerah ini rawan longsor ya, seperti begitu juga Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu sudah mengklasterkan beberapa kabupaten yang rawan. Nah, tentu seperti yang rawan longsor itu Toraja, Toraja Utara, Palopo ya. Yang rawan banjir itu termasuk Makassar, Goa, Baru ya. Dan beberapa abrasi yang rawan adalah di Pangkep, Selayar, dan Takalar. Sesuai arahan Gubernur Sulsel, Amson menambahkan, pihaknya telah mengirimkan cadangan logistik ke seluruh daerah. Sejumlah peralatan pun sudah didistribusikan ke wilayah rawan serta apel kesiapsiagaan bersama berbagai lembaga sebagai bentuk penegasan bahwa penanganan bencana merupakan urusan bersama. Kami juga di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan petunjuk Bapak Gubernur, jauh hari kita sudah mengirim buffer stok ke semua daerah. Buffer stok itu logistik, cadangan logistik ya. Karena dalam kebencanaan 3 kali 24 jam itu logistik sudah harus masuk. Nah, makanya didekatkan ini logistik di daerah-daerah bencana. Jadi kalau tertutup akses, lokasi yang dekat itu yang bisa masuk gitu kan. Nah, begitu juga dengan begitu peralatan itu disiapkan. Kami setelah membagi perahu-perahu itu di daerah-daerah yang rawan bencana. Walaupun memang masih belum terlalu mencukupi, kita kasih seperti di Makassar ada beberapa kita sampaikan. Begitu juga seperti mobil-mobil tangki air kita sudah standby-kan. Kami bahkan menitip di Maros karena itu mengakses daerah-daerah yang ke sana kalau kekurangan air bersih ya pada saat terjadi banjir. Untuk menghadapi potensi terburuk, setiap daerah juga meningkatkan status kesiapsiagaan dengan menghidupkan posko komando dan peralatan bantuan evakuasi. Amson berharap masyarakat menyadari bencana sebagai urusan bersama sehingga tetap berhati-hati, mengikuti arahan petugas, dan segera melapor jika melihat tanda-tanda potensi bahaya. Zulkarnain Jumar Taufik, Iva Aisyah Rahman, Unhas TV.